Filsafat, munculnya Rocky Gerung di tengah-tengah masyarakat saat ini betul-betul mempopulerkan istilah filsafat. Tetapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Yuk kita bahas. Sahabat Al-Quran, ilmu filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, realitas, moralitas, dan eksistensi. Filsafat berusaha untuk memahami dunia dan posisi manusia di dalamnya melalui pemikiran kritis, logika, dan analisis konseptual. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pengantar ilmu filsafat. Yuk kita simak. Kita awali dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah studi tentang masalah-masalah mendasar yang terkait dengan eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, sahabat Al-Quran, tujuan filsafat itu apa sebetulnya? Yuk kita bahas. Tujuan filsafat adalah mencari pemahaman yang mendalam tentang dunia dan tempat manusia di dalamnya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Lalu menemukan prinsip-prinsip dasar yang mendasari berbagai bidang pengetahuan. Nah, sahabat Al-Quran, cabang-cabang filsafat. Nah, ada filsafat terkait dengan metafisika. Apa itu? Studi tentang hakikat realitas termasuk konsep seperti eksistensi, waktu, ruang, dan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian ada yang dimaksud dengan epistemologi, studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahuinya, dan apa yang bisa kita ketahui. Nah, kemudian ada yang disebut dengan etika, studi tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan manusia. Kemudian juga ada logika, studi tentang prinsip-prinsip penalaran yang benar dan valid. Ada estetika, studi tentang keindahan, seni, dan rasa estetis. Ada filsafat politik, nah Rocky Gerung ya, studi tentang konsep-konsep seperti keadilan, kekuasaan, hak, ya, dan pemerintahan. Nah, sahabat Al-Quran, ada metode filsafat. Apa tuh? Analisis, konseptual, memeriksa dan memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam pemikiran dan argumen. Kemudian ada argumen logis, menggunakan logika untuk membangun argumen yang konsisten dan koheren. Ada juga refleksi kritis, merenungkan asumsi-asumsi dasar dan keyakinan yang mendasari pemikiran dan tindakan. Nah, selain itu, ada sejarah dan tokoh penting dalam filsafat. Ada filsafat kuno. Siapa tokohnya? Socrates, Plato, Aristoteles, ya. Mempelajari masalah-masalah dasar tentang etika, politik, ya, dan metafisika. Kemudian ada filsafat abad pertengahan. Agustine Thomas Aquinas menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Kristen. Kemudian juga ada filsafat modern. René Descartes, ya, teorinya cogito ergo sum. Ada Immanuel Kant, berfokus pada epistemologi dan dasar-dasar pengetahuan. Kemudian juga ada filsafat kontemporer, ya, Jean-Paul Sartre. Kemudian ada Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault. Nah, mereka mengeksplorasi berbagai tema termasuk eksistensialisme, bahasa, dan kekuasaan. Nah, kemudian sahabat Al-Quran, ada pentingnya filsafat. Apa sih pentingnya filsafat itu? Yang pertama adalah membantu mengembangkan pemikiran kritis dan analisis. Kemudian memberikan alat untuk mengevaluasi dan memahami berbagai pandangan dunia. Lalu memfasilitasi diskusi dan refleksi tentang masalah-masalah mendasar yang dihadapi manusia. Nah, jadi filsafat itu apa sebetulnya? Nah, sahabat Al-Quran, filsafat adalah disiplin yang sangat luas dan mendalam, yang mencakup berbagai pendekatan dan tradisi pemikiran.
Melalui studi filsafat, kita dapat mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan reflektif. Lantas, pentingkah ilmu filsafat itu untuk menafsirkan Al-Quran? Tentu sangat penting sekali. Dan nanti pembahasannya di episode berikutnya.